Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya karena kamu telah datang ke sini. Bolehkah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh Kak. Perkenalkan, nama saya Intan Faria Aznel, bisa dipanggil Intan. Saya di sini mahasiswa UIN Muhammad Yunus Batu Sangkan. Boleh saya tahu dengan nama kamu? Baik Kak, nama saya Resa Sawitri. Saya berasal dari SMA 1 Singkara. Sekarang saya kelas 3 yaitu IPA 3. Jadi saya bisa panggil nama kamu dengan siapa? Dipanggil Resa saja. Iya. Desa dari mana tadi kalau saya boleh tahu? Tadi dari rumah Kak. Apakah ada hambatan tadi sebelum datang ke sini? Insya Allah tidak ada tadi Kak. Alhamdulillah ya. Sebelumnya Resa sudah pernah konseling? Belum Kak. Baru pertama kali ya? Iya Kak. Baiklah, saya akan coba menjelaskan apa itu konselingnya. Konseling itu adalah proses pemberian bantuan dari konselor kepada konseling untuk memecahkan suatu masalah yang bertujuan untuk mendirikan klien yang nantinya masalah Resa kan kakak rahasiakan. Resa menceritakan dengan sukarela boleh, dan Resa harus terbuka ya. Iya Kak. Sejauh yang saya sudah ceritakan tadi, apakah Resa paham apa itu konseling? Bila saya sudah paham Kak. Baik, sebelum memulai konseling, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik. Doa mulai. Bagaimana kabar Resa hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Tampaknya Resa kelihatan terlihat murung. Ada apa? Ya Kak, saya ingin bercerita tapi saya takut untuk mengungkapkannya di sini Kak. Resa tidak perlu takut ya. Soalnya dalam kode etik konseling, konselor harus menjaga rahasia dari klien tersebut. Baik Kak, semoga permasalahan saya Resa dapat teratasi di sini Kak. Baik. Kalau begitu, Resa boleh menceritakan kepada kakak apa yang terjadi pada diri Resa. Kakak siap untuk mendengarkannya. Baik Kak, begini Kak, sekarang kan Resa sudah kelas 3 SMA Kak. Selanjutnya Resa berpikir untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Kak. Resa ingin kuliah Kak, tapi Resa masih bingung Kak. Apa yang menyebabkan Resa itu bingung? Begini Kak, Resa ingin masuk ke institut seni Kak yang ada di Padang Panjang. Sedangkan orang tua Resa tidak mengizinkan Kak di sana Kak. Tampaknya Resa di satu sisi ingin sekali masuk ISI ya, di sisi lain orang tua Resa sangat tidak setuju. Bagaimana itu? Ya Kak, itu yang membuat Resa bingung saat ini Kak. Apakah Resa harus mengikuti kata orang tua Resa atau memilih pilihan yang Resa ingin Kak? Apa Resa ingin sekali masuk ke ISI tersebut? Begini Kak, Resa kan memiliki hobi di bidang musik. Jadi Resa ingin menyalurkan hobi Resa ini di sana Kak, karena di sana kan ada prodi musik gitu Kak. Jadi Resa berniat untuk lebih memahami musik ini di ISI itu Kak. Menurut orang tua Resa bagaimana? Kalau menurut orang tua Resa boleh di universitas mana saja Kak, di kedinasan juga boleh Kak. Tapi orang tua Resa melarang untuk masuk ISI ini Kak. Apa yang membuat orang tua Resa sangat ingin melarang Resa untuk masuk ke sekolah tersebut? Karena menurut orang tua Resa, kalau di ISI itu kita hanya belajar tentang musik atau yang kita atau prodi yang ada di sana saja Kak. Tapi sebenarnya kan tidak Kak. Jadi orang tua Resa tidak bersikeras untuk masuk ke universitas lain saja Kak. Apa Resa pernah memberi pemahaman kepada kedua orang tua Resa atau menjelaskan tentang bagaimana isi tersebut atau gimana? Sudah Kak, tapi orang tua Resa tetap dengan pendiriannya tidak mengizinkan untuk di sana Kak. Boleh untuk di sekolah kedinasan atau universitas lain, tapi untuk diisi tidak dibolehkan Kak. Karena orang tua Resa takut nanti Resa akan jadi pengangguran atau fokus ke musik atau pelajaran itu Kak. Mengapa Resa tidak mencoba untuk masuk ke pilihan yang dipilih oleh orang tua Resa tersebut?
Contohnya kayak kedinasan atau universitas-universitas lain. Ya kak, untuk kedinasan Resa sudah pernah mencoba kak. Dan Resa juga sangat ingin masuk ke sana kak. Tapi Resa mengikuti tes, Resa tidak lulus kak. Dan Resa sudah mengikuti tes itu berulang kali kak. Jadi Resa masuk inginnya ke isi saja kak, karena isi itu adalah pilihan kedua Resa setelah sekolah kedinasan ini kak. Kalau kakak boleh tahu, isi itu menurut Rasa bagaimana? Isi itu sangat bagus kak, karena di isi itu kita dapat menyalurkan hobi kita, karena hobi Resa musik kak. Jadi karena di sana juga ada prodi musik, jadi Resa bisa untuk mengembangkan hobi Resa di situ kak, dan Resa lebih dapat mengenal lebih jauh tentang musik ini kak. Begini tadi kan kedua orang tua Resa suruh masuk ingin ke dinasan atau ke universitas lain. Sebelumnya Resa sudah pernah mencari-cari tentang kedinasan atau universitas lain tersebut? Apa atau diisi itu saja? Untuk kedinasan sudah kak, Resa sudah lihat-lihat yang mengenai apa saja prodinya, contohnya tentang IPDN kak. Resa sudah sangat berniat masuk di sana kak, karena setelah berkuliah di sana bisa akan mendapatkan pekerjaan kak. Jadi Resa sangat berharap bisa masuk itu kak, tapi karena tidak lulus tes, jadi Resa memilih untuk ke isi saja kak. Apa Resa tidak mencoba untuk ikut les agar masuk ke sekolah kedinasan tersebut? Tidak kak, karena menurut Resa biaya untuk les itu juga cukup mahal kak, takut memberatkan untuk orang tua kak. Apa sudah Resa pernah bicarakan dengan kedua orang tua Resa? Untuk itu belum kak, karena Resa hanya merasa takut saja dulu kak, karena itu terlalu berat sepertinya kak. Kalau diisi menurut orang tua Resa bagaimana? Apa sudah Resa bicarakan bagaimana isi tersebut? Sudah kak, tapi ya menurut orang tua Resa untuk isi tidak dulu, karena takut nanti Resa jadi pengangguran atau tidak bisa mendapatkan pekerjaan kak, karena kan diisi itu tentang seni banyaknya kak. Misalnya kalau Resa terima diisi, bagaimana Resa mengatakan kepada orang tua Resa? Itu yang buat Resa bingung saat ini kak. Jadi Resa harap jadi Resa sangat bingung kak, harus bagaimana mengatakannya kak, sedangkan orang tua Resa tidak ingin Resa masuk di sana kak. Jadi Resa harus milih ke keinginan orang tua atau keinginan Resa kak. Kalau menurut kakak ya sebaiknya Resa memilih pilihan orang tua Resa, tapi itu kembali kepada diri Resa sendiri, Resa inginnya di mana. Karena kalau menurut kakak pilihan orang tua lah yang terbaik. Ya kak, Resa juga berpikir begitu kak. Resa juga takut nanti kalau Resa memaksakan keinginan Resa sendiri, di tengah jalan perkuliahan Resa itu tidak lancar gitu kak, karena kan ridho orang tua atas segala tindakan kita itu. Apakah Resa sebelumnya pernah menceritakan permasalahan ini kepada teman dekat Resa atau gimana? Atau Resa sendiri yang memendamnya? Pernah kak, Resa pernah bercerita tentang pilihan ini kak, karena Resa juga bingung mau cerita kemana, harus gimana gitu kak. Jadi Resa cerita sama teman dekat Resa kak, kalau menurut teman Resa lebih baik untuk mengikuti perkataan orang tua saja kak. Kalau untuk masuk universitas lain, apa Resa ada ingin minat juga atau gimana? Ada kak, kemarin Resa daftar di UNAN dan di UNP kak, melalui jalur SB kak, tapi tidak lulus juga kak. Jadi kalau untuk mencoba mandiri pun Resa berat rasanya kak, karena untuk biaya mandiri di UNAN dan UNP itu cukup mahal kak. Kalau boleh kakak tahu jurusan apa yang Resa pilih di situ, kenapa Resa sampai tidak diloloskan? Resa milih kalau untuk di UNAN Resa kemarin itu milih prodi hukum kak, dan untuk UNP Resa milih prodi
psikologi Kak. Oh, kalau menurut kakak mungkin karena peminatnya banyak ya, mungkin nilai Resa atau agak sedikit rendah, jadi Resa kurang beruntung dalam masuk universitas tersebut. Iya. Atau universitas lain ada yang ingin Resa coba? Untuk universitas lain mungkin belum tahu Kak, karena takut untuk di luar Jawa Resa takut juga Kak, karena masih belum terbiasa jauh dari orang tua Kak. Mungkin kalau yang di Sumbar ini mungkin di UIN Muhammad Yunus mungkin Kak, karena dekat juga dengan tempat tinggal Resa saat ini. Apa Resa pernah menceritakan kalau Resa misalnya pergi merantau kepada kedua orang tua Resa? Kalau untuk merantau belum ada cerita Kak, tapi Resa takut saja untuk jauh dari orang tua Kak. Jadi Resa inginnya hanya di Sumbar ini aja Kak, dan pilihan Resa mungkin di UIN Kak, karena tempatnya juga strategis dan dekat dari rumah Resa Kak. Jadi Resa tidak terlalu jauh untuk pergi Kak. Di satu sisi lain tadi orang tua Resa ingin Resa sekolah kedinasan, tapi Resa di satu sisi lain Resa tidak mau untuk jauh dari orang tua. Bagaimana itu? Iya Kak, karena di satu sisi Resa tidak belum ingin untuk merantau Kak, dan menurut Resa jauh dari orang tua itu masih sulit Kak. Apa yang menyebabkan Resa sangat sulit jauh dari orang tua? Itu kan untuk kepentingan Resa juga. Karena sedari kecil mungkin Resa sama orang tua Kak, jadi kalau untuk berpisah jauh-jauh itu kayak sulit aja Kak, karena pokoknya ngapa-ngapain sama orang tua Kak dari kecil. Dan sekarang untuk merantau mungkin kayak berat gitu Kak. Misalnya tadi kalau diterima di universitas lain, bagaimana? Kalau untuk universitas lain mungkin Resa tidak ingin yang di luar Pulau Jawa Kak, jadi Resa daftarnya yang ada di Sumbar saja, jadi Resa tetap dekat dengan orang tua. Karena kalau di Pulau Jawa itu untuk biaya pun cukup besar Kak, karena harus pulang pergi jauh dan makan biaya juga Kak. Misalnya Resa diterima di universitas yang favorit, itu pun jauh dari orang tua, bagaimana? Mungkin untuk itu tidak Resa ambil dulu Kak, jadi karena Resa belum siap untuk merantau Kak, jadi Resa ambil yang di Sumbar saja dulu Kak. Kalau boleh saya tahu, isi itu di mana? Isi itu di Sumbar Kak, di Padang Panjang Kak. Tapi orang tua Resa tidak setuju ya. Iya Kak, jadi mungkin Resa pun milih universitas lain saja mungkin Kak, karena kalau untuk kedinasan kan Resa tidak lulus juga Kak, jadi kalau untuk mencoba pun mungkin kayak udah pasrah aja gitu Kak. Soalnya Resa udah mencobanya itu berulang kali Kak, jadi kayak udah nggak usah daftar lagi gitu Kak. Berarti Resa sangat ingin masuk isi ini ya? Iya Kak, tapi untuk saat ini biarlah tidak dulu Kak, karena mungkin orang tua belum ya, tidak aja sekarang. Kalau menurut kakak ya, sebaiknya Resa bicarakan dulu sama orang tua Resa jelaskan. Tapi kalau itu tidak kata orang tua Resa, ya bagaimana lagi? Iya Kak, Resa akan coba untuk menjelaskan lagi Kak, untuk cerita lagi, mana tahu orang tua Resa berubah pikiran atau mana yang terbaik menurut orang tua Resa aja yang akan Resa ikuti. Andaikan Resa keterima di isi ini, lalu Resa ingin bercerita ke orang tua bagaimana? Mungkin kalau orang tua bersedia dan Resa sangat bersyukur bisa sekolah di isi itu Kak. Tapi kalau enggak, Resa pun tidak akan mengambil isi itu Kak, walaupun Resa sudah diterima. Apa Resa tidak kecewa dengan pilihan Resa yang tadi jika Resa tidak jadi masuk isi tersebut? Itu kan menjadi pilihan Resa, tapi Resa karena orang tua tidak jadi memilih itu. Bagaimana perasaan Resa? Itulah Kak, mungkin insya Allah Resa akan menerimanya dengan hati Kak. Karena menurut Resa jika emang orang tua tidak setuju, lebih baik tidak dikerjakan, karena perkataan orang tua itu mungkin ada benarnya. Resa takut juga untuk melawan nanti.
tiba melawannya. Selain dari kedua orang tua Resa tersebut, kalau menurut keluarga yang lain bagaimana? Apakah setuju Resa masuk isi tersebut atau tidak? Untuk isi ini kayak tidak kak, karena sama seperti anggapan orang tua Resa, mau jadi apa Resa setelah lulus nanti kalau Resa mengambilnya di isi kak. Sedangkan kalau universitas lain mungkin seperti ada lowongan pekerjaannya kak. Jadi kalau untuk isi ini mungkin kayak mau jadi apa nanti, seperti itu kak. Apa orang tua Resa pernah melihat tetangga atau gimana? Saking tidak maunya Resa ingin masuk isi tersebut. Sepertinya belum kak, karena di sekitar Marisa pun belum ada yang jadi anak isi kak. Lalu apa motivasi Resa untuk kedepannya? Mungkin untuk kedepannya Resa akan mencoba lagi untuk SBMPTN kak. Mana tahu Resa bisa lulus di universitas yang saya inginkan tersebut kak. Tapi jika tidak lulus lagi, mungkin Resa akan mencoba mandiri di UIN kak, yang di Batu Sangkar kak, karena tempat tinggal Resa dan UIN itu pun dekat kak. Jadi kalau untuk pulang pergi Resa bisa kak, dan mudah juga kak, karena Resa untuk merantau belum siap kak. Misalnya Resa ingin masuk UIN tersebut, Resa masuk jalur apa? Mungkin Resa akan ambil jalur mandiri kak, karena untuk jalur SPAN PTKIN dan UMPTKIN mungkin sudah tutup kak, karena Resa sudah terlambat mendaftarnya kak. Jadi mungkin jalur mandiri saja kak. Apa itu boleh sama orang tua Resa masuk jalur mandiri? Untuk di UIN boleh mungkin kak, karena mendengar dari tetangga untuk biaya mandiri di UIN tidak terlalu berat kak dibandingkan dengan UNAN dan UMP kak. Karena kalau di UNAN dan UMP itu menggunakan biaya pembangunan kak kalau untuk mandirinya, sedangkan untuk UIN mungkin tidak kak. Apa Resa pernah bicarakan dengan orang tua Resa untuk masuk ke UIN? Sudah kak, dan orang tua Resa pun menerima saja yang mana terbaik menurut Resa kak. Jadi kalaupun untuk isi tidak dibolehkan, jadi mungkin Resa untuk saat ini ambil di UIN. Sebelumnya kakak ingin bertanya ya, apa ya Resa ingin masuk UIN? Insyaallah Resa berminat kak, karena menurut tetangga dan orang sekitar Resa UIN itu juga cukup bagus kak. Apalagi sekarang namanya sudah UIN Muhammad Yunus kak. Sebelumnya kan itu IAIN kak, jadi sekarang mungkin lebih maju dan sudah sudah bagus kak. Apa tidak ada unsur keterpaksaan atau gimana? Soalnya Resa kan tadi ingin sekali masuk ke isi. Mungkin masih berat kak, tapi Resa mencoba untuk ikhlas kak, karena mungkin pilihan ini pilihan terakhir. Orang tua Resa membolehkan Resa masuk UIN, walaupun jalur mandiri. Boleh kak, karena karena tadi kan Resa udah bilang untuk biaya mandiri di UIN pun juga tidak terlalu besar kak, jadi Resa bisa orang tua Resa tidak terlalu berat untuk itu kak. Baiklah ya, sepertinya Resa harus bicarakan lagi kepada kedua orang tua Resa bagaimana bagusnya. Iya kak, Resa pun berharap semoga orang tua Resa mengerti terhadap pilihan Resa ini. Tapi walaupun nanti tidak orang tua Resa masih belum mengerti dan belum paham, Resa pun siap untuk menerima keputusan yang terbaik kak. Baiklah, dari konseling tersebut ini, apa yang dapat Resa simpulkan dari hasil konseling ini? Dapat Resa simpulkan bahwa melalui konseling ini Resa bisa bertukar cerita dengan kakak. Jadi Resa lebih bisa menjadi paham kalau kita itu tidak boleh memendamnya sendiri. Kita bisa bercerita melalui konselor kak. Jadi terima kasih juga untuk kakak karena telah meluangkan waktunya untuk Resa bercerita banyak mengenai permasalahan Resa ini kak. Kalau dari kakak ya, untuk kedepannya Resa sebaiknya bicarakan lagi dengan kedua orang tua Resa, karena bisa tidak jadi miskom atau gimana yang lainnya. Baik kak. Untuk kedepannya Resa ingin kayak seperti apa?
ya Resa berharap menjadi mendapat pilihan yang terbaik nanti ya kak, karena kalau seandainya masih bisa diisi, insya Allah mungkin bisa diisi saja Baik. kalau orang tua mau juga. Baik. Apakah konseling ini bisa dilanjutkan untuk minggu depan? Resa kembali ke sini lagi setelah Resa menanyakan kepada kedua orang tua Resa atau gimana? Insya Allah bisa kak, karena Resa butuh teman untuk cerita kak. Karena dengan kakak mungkin Resa lebih leluasa bercerita, karena kerahasiaan dari permasalahan Resa ini kan dapat kakak jaga, dan Resa pun berharap ada solusi dari permasalahan Resa nantinya kak. Karena kalau cerita ke teman pun mungkin mereka belum mengerti masalah menyelesaikan permasalahan ini mungkin ya kak. Mungkin pilihan yang terbaik mungkin itu jawaban dari mereka. Ya kakak kalau Resa mau bercerita silahkan saja datang ke ruangan ini ya. Kakak akan menerima Resa dengan lapang hati dan mendengarkan cerita-cerita Resa yang Resa alami. Ya kak, terima kasih banyak ya kak sudah mau mendengarkan cerita Resa, dan waktu kakak pun terganggu karena Resa. Ya sama-sama, nggak apa-apa. Apakah sudah puas Resa bercerita kepada kakak? Sudah kak, mungkin Resa akan kembali lagi minggu besok kan, karena Resa ingin tanyakan lagi ke orang tua apakah orang tua apakah ada perubahan pikiran dari orang tua Resa. Jadi Resa akan kembali lagi. Kapan kakak ada waktu atau bisa Resa temui nantinya untuk konseling selanjutnya kak? Insya Allah kalau bisa kakak ada waktu Resa bisa chat kakak secara pribadi di WhatsApp. Kakak siap untuk membalasnya dengan cepat. Baik kak, berarti kakak ada waktu kapanpun ya kak? Iya insya Allah. Baik kak, mungkin hanya itu permasalahan yang Resa ceritakan. Jadi Resa harap kakak tidak pernah bosan mendengar cerita Resa nantinya. Iya, terima kasih ya Resa sudah datang ke sini dengan senang hati. Kakak ucapkan terima kasih ya. Baik, sebelum kita mengakhiri konseling ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih ya Resa. Ya kak, Resa pamit dulu ya kak. Ya, sama-sama. Resa mau pulang dulu kak. Ya, Resa hati-hati ya Resa. Assalamualaikum kak. Salam.